Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Liputan Tarakanita kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Laurencia Nicole, kelas 7C nomor absen 20. Berita ini adalah berita yang aktual dan terpercaya. Pandemi virus corona menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global dan juga perubahan aktivitas manusia yang sangat drastis. Di saat manusia asik berperang dengan COVID-19, di saat itulah bumi memperbaiki dirinya. Organisasi Lingkungan Internasional Greenpeace menyebut COVID-19 telah memberi dampak negatif terhadap perdagangan dan ekonomi. Namun, ada efek positif bagi planet bumi karena kegiatan industri tertahan, polusi industri berkurang, dan kualitas lingkungan hidup meningkat, sehingga berpengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Meningkatnya kualitas udara, efek rumah kaca, dan perkembangan lubang ozon akibat lockdown turut membuktikan bahwa manusia dan ekonomi punya andil dalam penyebaran polusi. Ini adalah polusi udara di dunia yang menurun saat pandemi corona. Yang pertama adalah di Madrid, Spanyol. Pada bulan Maret 2020, turun 41-56% dibandingkan sejak tahun 2019 sejak penerapan lockdown. Yang kedua adalah di Lisbon, Portugal. Pada bulan Maret 2020, turun 40-51% dibandingkan tahun 2019 sejak penerapan darurat corona. Yang ketiga adalah di Roma, Italia. Pada bulan Maret 2020, konsentrasi nitrogen dioksida 26-35%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sejak penerapan lockdown. Yang keempat di Wuhan, China. Pada bulan Maret 2020, kadar nomor 2 emisi gas buang dari mobil, pabrik listrik, dan pabrik turun 40% di kota-kota China sejak penerapan lockdown. Yang kelima di New York, Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2020, kadar karbon monoksida terutama dari mobil berkurang 50% dibandingkan tahun lalu sejak penerapan lockdown. Yang keenam di New Delhi, India. Pada bulan Maret 2020, konsentrasi parameter PM2,5 turun 71% dalam sepekan sejak penerapan lockdown. Lalu, bagaimana dengan tingkat polusi udara di Indonesia? Greenpeace menyebut Indonesia belum mengalami hal serupa karena masih ada perusahaan yang melakukan pembukaan lahan luas hutan di Kalimantan dan Papua. Kebijakan pembatasan sosial pemerintah juga dinilai belum memberi efek pada lingkungan. Status pembatasan sosial skala luas yang baru saja diumumkan oleh pemerintah belum maksimal karena beberapa perusahaan masih terus melakukan aktivitas dan mendapatkan keuntungan dari situasi krisis ini. Kesehatan masyarakat dan kesehatan planet berhubungan erat dan harus ditangani bersama. Khusus di Jakarta, kebijakan kerja dirumahkan atau work from home selama pandemi COVID-19 ini, serta curah hujan intens telah memperbaiki kualitas udara ibu kota. Pemandangan langit kota Jakarta pada tanggal 2 April 2020, lebih dari 2 pekan setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan agar seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional, dan tidak melakukan kegiatan perkantoran guna menekan penyebaran virus corona. Hujan yang turun di Jabodetabek juga turut membantu tercucinya atmosfer dari polusi. Berdasarkan pemantauan di 5 stasiun pemantauan kualitas udara yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, hasilnya menunjukkan perbaikan kualitas udara, terutama menurunnya konsentrasi parameter PM2,5 selama penerapan work from home. Namun, work from home bukanlah faktor tunggal untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Penurunan ini juga konsisten dengan tingkat curah hujan
Ketika curah hujan tinggi, konsentrasi parameter PM2,5 menunjukkan penurunan. Dan ketika hari-hari tidak hujan, konsentrasi parameter PM2,5 sedikit meningkat. Selain itu, arah angin juga berpengaruh terhadap polutan. Jenis PM2,5 ini atau partikel debu halus berukuran 25 mikrogram atau meter pangkat 3. Pemantauan Air Quality Index Air Visual pada 2 April pukul 20.25 waktu Indonesia Barat menunjukkan Jakarta berada pada urutan ketiga dari urutan kota-kota berpolusi tinggi, yang artinya kualitas udara di Jakarta lebih baik dari 32 kota lainnya di dunia, dengan Air Quality Index di angka 64. Virus corona COVID-19 seakan menjadi monster yang terus menghantui dan mencekam di seluruh dunia. Per hari ini, Selasa, tanggal 28 April 2020, tercatat virus corona membunuh lebih dari 211.000 orang di berbagai negara. Namun, di balik keganasan virus corona tersebut, sejumlah penelitian melaporkan bila lapisan ozon yang berada di atas benua Antartika mengalami pemulihan dan mulai menutup. Ini adalah gambar lapisan ozon yang terus mengecil. Lapisan ozon merupakan perisai pelindung bumi yang berada di atmosfer. Fungsinya untuk menyerap radiasi ultraviolet yang dipancarkan dari matahari. Tanpa adanya lapisan ozon, semua makhluk hidup yang ada di bumi takkan bertahan hidup. Menurut The Copernicus Atmosphere Monitoring, lapisan ozon kali ini terlihat tidak biasa di atas Antartika. Biasanya lubang ozon berada di Antartika di musim semi pada bulan September. Tahun ini, karena kondisi meteorologi khusus, penipisan ozon yang diamati juga di atas wilayah kutub utara. Penipisan ozon secara langsung berkaitan dengan suhu di stratosfer. Ozon dihancurkan oleh reaksi kimia dalam awan stratosfer, yang hanya dapat terbentuk pada suhu di bawah min 80 derajat Celcius. Sebelumnya, lapisan ozon tersebut telah rusak akibat pemanasan global. Tingginya penggunaan zat klorofluorokarbon atau CFC telah menyebar. Lapisan tersebut rusak dan dapat mengancam jiwa manusia. Berdasarkan National Institute of Health, Department of Health and Human Services menjelaskan klorofluorokarbon atau CFC adalah sekelompok bahan kimia yang diproduksi tidak berbau. Karena mereka merusak lapisan ozon bumi, CFC telah dilarang sejak 1996. Sebelum produk CFC dilarang, mereka digunakan dalam aerosol, lemari es, AC, pengemasan makanan busa, dan alat pemadam kebakaran. CFC juga merupakan gas rumah kaca yang mempengaruhi lingkungan dengan kontribusi terhadap pemanasan global. Efek kesehatan jangka pendek dari CFC meliputi jaringan kulit membeku seperti di ujung jari atau di saluran udara bagian atas. Menghirup konsentrasi CFC yang tinggi dapat menyebabkan gejala keracunan, koordinasi berkurang, sakit kepala dan pusing, tremor, dan kejang-kejang atau detak jantung tidak teratur. Sedangkan efek kesehatan jangka panjang dapat menimbulkan paparan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kulit. Bahkan tingginya sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan katarak, kanker kulit, hingga sistem kekebalan tubuh lemah. Terlepas dari itu, para ilmuwan telah melakukan penelitian lebih lanjut terkait lubang ozon yang mulai menutup tersebut. Namun dengan adanya virus corona membawa dampak baik bagi lingkungan. Kondisi ini terjadi karena berkurangnya penggunaan zat kimia klorofluorokarbon secara global. Terlebih semakin berkurangnya atau tidak adanya aktivitas manusia di luar ruangan dan kegiatan industri selama pandemi corona ini. Lapisan ozon semakin pulih secara drastis akibat bumi bersih dari kegiatan yang menghasilkan karbon berlebihan meski diselimuti oleh momok ketakutan, yaitu virus corona atau COVID-19. Ternyata pengaruh pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif bagi menurunnya polusi udara,
efek rumah kaca, dan mengecilnya lubang ozon. Ya, saudara, terima kasih bagi Anda yang telah menyumbangkan sebagian dananya untuk membantu Solid COVID-19 OSIS SMP Tarakanita II. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan memberikan bantuan Anda dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekian dulu liputan Tarakanita dari kami. Saya, Laurencia Nicole, mengucapkan terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita yes. Tarakanita, edukasi generasi cerdas berintegritas.